Halo teman-teman sekalian, balik lagi di channel ini. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tema yang kedengarannya mungkin agak berat, tapi sebenarnya penting banget buat kehidupan kita sehari-hari, yaitu adalah legislative drafting. Nah, apa sih itu legislative drafting? Bayangin aja, kalau kita lagi main game, pasti ada rulebook atau aturan mainnya kan? Nah, legislative drafting itu kurang lebih kayak bikin rulebooks. Tapi bukan buat main game, melainkan buat kehidupan bernegara. Jadi, legislative drafting adalah proses nyusun peraturan perundang-undangan. Tapi jangan salah, ini bukan cuma soal ngetik pasal demi pasal loh. Isinya harus jelas, konsisten, gampang difahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kenapa hal ini bisa disebut penting? Karena kalau aturan yang dibuat bahasanya ribet, multitafsir, atau malah bertentangan sama aturan lain, akibatnya masyarakat jadi bingung, penegak hukum juga repot. Makanya legislative drafting sering dibilang sebagai jantung dari pembuatan undang-undang. Intinya, legislative drafting itu gabungan antara ilmu hukum, seni menulis, dan juga kepekaan sosial. Biar aturan yang lahir nggak cuma formalitas semata, tapi benar-benar bisa dipakai di lapangan. Jadi begitu ya teman-teman, kenapa kita penting untuk memahami konsep legislative drafting. Apalagi sebagai masyarakat yang baik, kita juga harus paham dan bisa mengkritisi terkait legislative drafting, khususnya yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di Indonesia. Sekarang, biar lebih seru, kita coba bahas terkait jenis dan sifat norma hukum yang biasanya ada dalam legislative drafting. Pertama, soal jenis norma hukum. Setidaknya ada 4 jenis norma hukum. Yang pertama adalah jenis norma hukum perintah. Ya, intinya nyuruh kita untuk ngelakuin sesuatu. Misalnya, wajib untuk membayar pajak. Yang kedua adalah larangan. Jelas ya, berarti sifatnya ngelarang sesuatu. Misalnya dilarang korupsi, dilarang mencuri, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah izin. Ini lebih fleksibel dan ngasih kesempatan. Semisal, kalau mau bikin usaha atau bangun rumah, itu harus ada izin dulu. Yang keempat adalah sanksi. Ini konsekuensinya, kalau aturan dilanggar, maka ada sanksinya. Contohnya, kalau nggak bayar pajak, ya tentu ada dendanya. Nah, selain ada jenis, ada juga sifat norma hukum. Yakni yang pertama adalah imperatif, alias wajib banget dipatuhi tanpa tawar-menawar. Contohnya, melarang membunuh orang. Yang kedua adalah norma hukum dispositif. Lebih fleksibel, bisa dipakai kalau para pihak nggak bikin aturan sendiri. Contohnya dalam konteks bisnis, selama nggak ada kesepakatan khusus, ya pakai aturan yang ada di dalam undang-undang. Jadi gampangnya, legislative drafting itu kayak bikin resep makanan. Kalau bumbunya pas, alias norma hukumnya jelas, jenis dan sifatnya tepat, hasilnya enak dimakan alias gampang dipakai di dalam masyarakat. Tapi kalau asal-asalan, bisa-bisa aturan yang dibuat malah bikin ribut. Oke, itu tadi penjelasan singkat tapi santai tentang konsep legislative drafting plus jenis dan sifat norma hukumnya. Semoga teman-teman dapat terbantu dengan penjelasan yang kita berikan. Kalau ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi.